warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Izin, maaf ya, boleh tak saya bertanya-tanya sambil santai-santai tentang Mbak Yusti masuk Islam? Kan seminggu yang lalu kan di wawancarai ya. Maksud saya seminggu yang lalu kan Mbak Yusti sahabat ya. Nah, ini waktunya saya bertanya sama Mbak Yusti ya. Ada beberapa pertanyaan. Ya mungkin Mbak Yusti nanti bisa jelaskan, namun jujur maksudnya gitu. Biar teman-teman tahu kenapa Mbak Yusti itu kok jadi seorang mualaf, bahkan kedepannya nanti menjadi muslimah yang baik, yang bisa dicontoh oleh masyarakat maksudnya gitu. Bahkan saudara Mbak Yusti sendiri maksudnya gitu. Mbak, pertanyaan saya Mbak, namanya siapa Mbak sebenarnya Mbak? Kalau nama lengkapnya Justina Angelia Theosandro. Justina Angelia Theosandro. Nama asli? Iya, nama asli. Enggak ada nama baptisan ya ada ya? Nama Justina itu nama baptisan. Oh, nama baptisan. Panggilannya? Panggilannya Justin bisa, Theo bisa. Theo itu Tuhan ya? Iya, tapi saya panggilannya dari SMP Theo begitu. Oh, Mbak Theo gitu? Ya, Tina gitu. Ya, makasih Mbak. Coba ini yang kedua ya, Mbak, maksud saya keluarga Mbak Justina itu masih non Muslim nggak? Kalau untuk keluarga inti, ayah, ibu itu semuanya saudara-saudara masih non Muslim. Kalau untuk keluarga besar ada yang sudah mualaf, ada yang masih non Muslim. Nah gitu ya. Maaf Mbak, berapa bersaudara sih? Kalau saya 4 ya? Saya nomor 2. Bapak, ibu masih non Muslim. Masih. Saudara berempat ini yang Islam cuma Mbak Isni aja. Yang 3 masih non Muslim ya? Iya. Kebetulan yang sepupu-sepupunya itu masih ada yang sudah mualaf. Oh, ada yang sudah mualaf ya. Berarti ada gini Mas, Mbak ya, bahwa mualaf itu cerdas, itu enggak ya? Saya sendiri belajar Islam pun karena membaca fakta-fakta lah. Jadi bisa saya pertimbangkan, saya bandingkan. Jadi pakai logika begitu. Nah, berarti cerdas berarti ya? Kan gitu Mbak. Saya kan sering mengatakan bahwa mualaf itu cerdas. Karena itu mereka itu belajar menggunakan nalarnya, menggunakan logikanya, kemudian bertanya-tanya, betul tidak sih, kemudian mempelajari Islam, bertanya kepada orang yang paham tentang Islam, pada akhirnya menjadi seorang mualaf. Apa Mbak Ibu seperti itu? Ya, saya awalnya juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tentang fakta-fakta agama saya sebelumnya. Saya sendiri tidak bisa menjawab. Akhirnya mencari tahu kepada yang ahli, tapi tidak mendapatkan jawaban yang puas. Akhirnya saya bertemu sama teman-teman saya yang Muslim. Saya diberikan ilmu yang akhirnya membawa saya kepada belajar Islam lebih banyak lagi, dan akhirnya mengalami ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum Mbak Justin itu menjadi mualaf, apa pandangan Mbak Justin terhadap Islam itu yang bagaimana? Kalau saya dulu waktu masih sekolah, ya, saya memandang umat Muslim itu orang yang taat beribadah. Gitu. Karena dalam satu hari sholat saja 5 waktu itu kan berat, tapi mereka melakoninya dengan taat, dengan ikhlas. Sedangkan kami yang non Muslim hanya 1 minggu sekali. Gitu. 1 minggu aja kadang masih bolos ya? Iya masih bolos. Tapi sedangkan Muslim tiap hari? Ya tiap hari dilakukan dengan taat, dengan tertib. Sekarang yang dilakukan oleh Mbak Justin itu ya? Mungkin beberapa ada teman-teman saya dulu yang membuli saya, mungkin oknum saja. Oknum ya? Tetap namanya orang mayoritas pasti banyak yang baik. Mungkin saat itu sebenarnya mereka itu
sayang sama Mbak Yustin, cuma penyampaiannya yang berbeda, saya ingin dibully kan begitu ya. Ingin tahu cuma karena masih anak-anak mungkin dia, masih anak sekolah, jadi pertanyaannya masih bercandaan gitu ya. Mungkin pertanyaan itu kalau didengar sekarang ya lucu gitu ya. Iya, kalau dulu masih kecil ya agak marah gitu. Mbak, pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Bisa enggak Mbak Yustin ceritakan sedetail mungkin ya, apa yang membuat Mbak Yustin itu mantap memeluk Islam? Ya, perjalanannya itu bagaimana ya? Maksud saya begitu. Saya dulu tuh berawal dari sekolah di asrama Biarawati, 3 tahun SMA di sana. Selama bersekolah di sana saya 3 tahun? Iya, 3 tahun. Itu sekolah apa itu? SMA, cuma kita tinggalnya di asrama Biarawati, jadi tinggal sama suster-suster. Sekolah umum bukan ya? Sekolah umum. Sekolah umum, iya. Tapi kita tinggalnya di asrama. Oh, iya. Sekolahnya pisah sama asramanya. Oh gitu. Nah di situ pasti saya kegiatan saya kan pasti disamakan dengan orang yang bersekolah seminaris lah istilahnya, dengan orang yang biarawati. Tapi ilmunya itu saya kurang dapat. Beberapa kali saya juga mencoba bertanya tentang keresahan hati saya, sesuatu yang ingin saya tahu, lebih tahu fakta-fakta tentang pertanyaan-pertanyaan teman saya tentunya, tapi jawabannya tidak memuaskan saya. Nah ini di saat waktu sekolah di 3 tahun Biarawati itu tinggal di asrama, kira-kira hatinya Mbak Yustin saat itu nyaman enggak? Kalau mantep enggak? Agama sih mantep Pak. Mantep ya? Masih yakin gitu, cuma kadang pertanyaan seperti itu bikin ragu. Apakah agama saya anut sekarang itu sudah benar bagi saya atau belum? Apakah memang hati saya memilih ini atau masih ingin mencari tahu yang lebih baik bagi saya? Begitu. Bukan agama yang tidak baik, tapi bagi saya, bagi saya pribadi. Sampai pada akhirnya lulus, mencari pekerjaan. Nah, namanya anak muda ya pasti pacaran ya. Nah, waktu pacaran itu saya pacaran sama orang Muslim. 3 kali pacaran sama orang Muslim itu saya mendapat ilmu yang banyak. Ya, jangan ceritakan jelek ya. Oh enggak. Mendapatkan ilmu yang banyak, semakin hari semakin saya pertanyaan saya yang dulu itu terjawabkan di sini. Oh gitu. Iya. Sehingga saya akhirnya memutuskan untuk memperdalam ilmu saya tentang keagamaan saya dulu. Setelah saya merasa ada perbandingan mana yang lebih baik, dan ternyata saya memilih Muslim, memilih Islam. Oh gitu ya. Maaf Mbak Yustin ingin dari luar kota Surabaya ya. Kemudian tiba di Surabaya. Kemudian Mbak Yustin menjadi seorang mualaf dan bersyahadat di Surabaya. Nah, apakah Mbak Yustin sempat di Surabaya itu belajar Islam, kemudian ingin tahu tentang Islam, bagaimana cara mendapatkan informasi tentang Islam, gimana itu Mbak Yustin? Saya lebih banyak bertanya kepada orang yang Muslim. Bertanya ya? Iya, saya bertanya, saya memiliki pertanyaan, saya tanya, misal kenapa kita orang umat Muslim kok diharamkan makan ini, sedangkan agama saya sih tidak ada haram-haram itu, tidak ada. Seperti saya bertanya. Terus saya menggali informasi lewat internet juga, sering nonton YouTube, dakwah-dakwah, debat-debat lintas agama. Terus kadang saya juga sering ikut teman saya kajian, dia sholawat, gitu. Saya ikut. Soalnya saya kepo, saya ingin tahu, begitu. Tapi itu saya posisi belum mualaf.
Berarti Mbak Yustin sebelum syahadat itu sudah belajar Islam? Oh gitu ya. Sudah melakukan sholat, belajar sholat gitu. Pernah enggak gitu? Bukan belajar atau melakukan, lebih ke tata caranya seperti apa. Oh gitu. Gitu. Saya lihat video-videonya. Gitu. Wudu itu yang baik bagaimana, sholat yang baik bagaimana, hanya melihat saja. Sekarang udah bisa kan gitu? Alhamdulillah sudah hafal. Udah hafal ya? Iya. Doa sholatnya udah bisa? Masih ada masalah yang doa panjangnya. Yang mana itu? Iftitah sama itu apa? Tahiyat awal. Iya, itu masih sering lupa ingat. Ya. Kemudian suratnya? Surat pendeknya mungkin udah hafal 3 ini. Apa aja itu Mas? Anas. Yang Al-Ikhlas sama yang satunya Atin. Jadi saya sudah hafal. Yang pendek-pendek ini saya sudah hafal. Malah Atin hafal ya? Oh, Atin nggak terlalu pendek ya, nggak panjang ya? Cuma Pak belum hafal sampai ayat yang terakhir. Al-Kausar pendek kan? Hafal nggak? Malah belum bisa. Malah belum bisa. Iya. Ya. Kemudian Mbak Istin, setelah mualaf seminggu yang lalu ya, pernah enggak Mbak Istin melakukan sholat bersama saudara atau selama ini sholatnya di mana Pak? Masjid? Saya sholatnya ikut masjid. Masjid ya? Saya pergi ke sana biar saya tahu yang benar bagaimana, biar gitu. Sholat saya sah juga. Ada nggak yang bimbing di sana? Sebenarnya saya belum mengalah, kalau saya mengalah hanya bilang saya belum pernah belajar sholat begitu. Jadi dibimbing karena saya belum bisa sholat begitu. Kalau untuk bilang saya mengalah saya belum. Oh gitu. Iya. Kenapa? Ya mungkin karena lingkungannya saya belum terlalu kenal, jadi nggak mau cerita banyak-banyak dulu. Tapi kalau untuk mereka responnya baik. Ketika saya minta tolong, Bu maaf ya, saya belum bisa sholat dengan baik. Jadi nanti boleh saya berdiri atau saf di dekat panjenengan begitu, katanya boleh, monggo Mbak, nanti saya ajari kalau Mbaknya salah. Nggak ingin belajar terlalu jauh di situ enggak? Untuk kedepannya ini masih mau daftar buat ngaji. Iya, gitu. Sudah bicara sama ustazahnya tapi waktunya belum dapat. Kemudian ada kendala nggak kalau di belajar ngaji itu? Karena mungkin saya lidahnya bukan dari kecil, lidahnya orang Kristen ya, bisa dibilang begitu. Jadi untuk pelafalan bahasa Arabnya sulit. Iya begitu, nada-nada tinggi pendek ini saya sulit. Begitu. Itu apa, ngaji atau gimana? Iya ngaji. Ya hafalan namanya huruf hijaiyah kan ada hurufnya, ada artinya, ada ini bilangnya bagaimana lah, itu saya masih sulit. Banyak yang perlu belajar. Mbak Istin, dengar saya tadi itu Mbak Istin ingin belajar di mana itu? Di belajar apa? Di pondokan atau gimana tadi? Pesantren. Iya, tadi niatnya mau ke pondok pesantren, mau daftar di TPI-nya. Terus apa kendalanya? Ya kendalanya mungkin karena biayanya belum ada juga, jadi nunggu dulu sambil mencari yang lebih murah, lebih dekat begitu. Dan itu kan agak jauh dari kos juga. Kenapa nggak bilang kami? Ini memberi saya Mbak Yustin akan belajar di pondok pesantren, namun kendalanya biaya ya. Iya. Nggak bilang kami. Ya, kami terus terang Mbak Yustin ya, kami juga mengeluarkan dana untuk para mu'alaf, dan dananya itu bukan dari saya, tapi dari orang yang peduli. Orang yang peduli, kemudian itu kami salurkan pada para mu'alaf yang membutuhkan bantuan. Bahkan di sini tuh tiap bulan itu ada beberapa orang, kemudian juga kami kirim orang yang belum mampu, maksudnya itu ya, yang pantas dibantu lah. Kemudian kami bantu ya para mu'alaf itu. Dana ini dari orang yang peduli. Jadi Mbak Yustin nanti kami bantu juga untuk belajar Islam itu dari orang-orang yang peduli, kota Mbak Yustin. Dan insya Allah dana yang
masuk ke kita, yayasan pembina mu'alaf itu amanah, ya, untuk saudara kita yang mu'alaf seperti Mbak Istin. Jadi saya rasa kendala dana, saling dengan dana kalau bilang kami, enggak, saya rasa enggak ada masalah lah. Insya Allah. Semoga saya bisa usaha sendiri dulu. Oh gitu ya. Iya. Karena kan kepentingan pribadi juga. Kami juga merasa saudara Mbak Ibu. Yang intinya saya usahakan dulu cari yang lebih lebih baik, lebih fleksibel juga buat saya. Ya Mbak Isin, ini pertanyaan terakhir ya Mbak Isin ya. Mbak Isin, setelah masuk Islam, Mbak Istin seminggu yang lalu udah mu'alaf, kemudian belajar Islam. Apa harapan Mbak Istin ke depannya nanti? Harapan saya, kalau saya sendiri semoga istiqomah, ya ilmunya ini tidak sia-sia. Terus saya juga ingin masuk surga ya Pak. Insya Allah. Amin ya Rabbi. Terus untuk saudara-saudara di luar sana yang mungkin berkeinginan untuk memeluk Islam, belajar Islam, tidak usah takut, tidak usah ragu. Mungkin kita melawan orang tua itu jelek, tapi kalau untuk kepentingan hubungan dengan Allah itu diusahakan, menurut saya tidak apa-apa. Iya. Orang tua tetap orang tua. Iya. Harus kita hormati gitu ya. Kita kan bisa menunjukkan kalau setelah jadi muslim kita bisa lebih baik lagi mungkin, atau lebih menghormati orang tua, atau mungkin orang tua diajak muslim sekali gitu. Karena saya masih bercita-cita semoga keluarga saya nanti bisa muslim semua. Amin. Ijabah ya Allah. Amin. Ya, saya rasa cukup saudara ya. Saya rasa cukup Bang Pemirsa. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.